Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 3 yang membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Widya Iswara pada agenda ini, Ibu Laila Kusumawati SKM MKes, yang telah menjelaskan agenda 3 dengan sangat baik. Agenda ini memberikan pemahaman penting bagi saya sebagai ASN agar mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan birokrasi modern. Perkenalkan, nama saya Feni Teresa Aritaulina Pitupulu. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 27 dan saat ini saya menjabat sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama di instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Agenda 3 ini berfokus pada dua konsep utama, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Pada manajemen ASN dijelaskan 3 fungsi utama ASN. Pertama, ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam tugas ini, ASN bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua, ASN berfungsi sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan masyarakat, ASN dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pelayanan publik yang baik mencerminkan kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang ketiga, ASN berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, ASN dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. ASN harus bersikap netral, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui sikap dan perilaku yang adil, inklusif, serta tidak memihak, ASN menjadi teladan dalam memperkuat persatuan dan mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada manajemen ASN juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit. Sistem merit adalah sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar utama dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, promosi, pengembangan karir, hingga pemberhentian ASN tanpa dipengaruhi oleh latar belakang politik, kedekatan pribadi, suku, agama, atau praktik KKN. Beberapa manfaat dari sistem merit antara lain: yang pertama, meningkatkan akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga, penilaian berdasarkan kontribusi nyata dan meminimalkan faktor subjektif dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan berkeadilan. Smart ASN. Smart ASN adalah profil ideal aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, kompeten, adaptif terhadap teknologi digital, serta berorientasi pada pelayanan publik dan kinerja, guna mewujudkan birokrasi yang modern dan berkelas dunia. Untuk mewujudkan Smart ASN, literasi digital menjadi aspek yang sangat penting. Literasi digital adalah kemampuan ASN untuk memahami, menggunakan, menilai, dan mengelola teknologi digital secara cerdas, etis, aman, dan bertanggung jawab. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill atau kecakapan digital. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan jaringan internet. Kecakapan digital mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat keras dan lunak, mencari dan mengelola informasi,
memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, dan berkolaborasi, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah. Yang kedua, digital culture atau budaya digital. Budaya digital berkaitan dengan cara individu berperilaku dan berinteraksi di ruang digital sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan norma sosial. Aspek ini menekankan pentingnya memahami keberagaman, menghargai perbedaan, serta menjaga identitas dan jati diri bangsa dalam aktivitas digital. Melalui budaya digital yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperkuat persatuan, kreativitas, dan kolaborasi. Yang ketiga, digital etik atau etika digital. Etika digital menyangkut kesadaran dan tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi digital. Aspek ini mencakup sikap sopan dan santun dalam berkomunikasi, menghargai hak cipta, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian atau konten negatif, serta mampu berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Etika digital penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beradab. Yang keempat, digital safety atau keamanan digital. Keamanan digital berkaitan dengan kemampuan melindungi diri, data pribadi, dan perangkat dari berbagai ancaman digital. Aspek ini meliputi pemahaman tentang privasi, penggunaan kata sandi yang kuat, kewaspadaan terhadap penipuan daring, malware, dan kejahatan cyber, serta kemampuan menjaga jejak digital. Keamanan digital bertujuan agar individu dapat beraktivitas di dunia digital secara aman dan nyaman. Keempat pilar tersebut digunakan sebagai metode pengukuran untuk tingkat kompetensi kognitif dan efektif, baik dalam masyarakat atau sebagai seorang ASN dalam menguasai teknologi digital. Kesimpulan, agenda 3 Latsar CPNS membekali ASN agar mampu menjalankan peran secara profesional, menerapkan sistem merit, memiliki literasi digital, dan berperilaku sebagai smart ASN demi terwujudnya birokrasi berkelas dunia. Demikian penjelasan Learning Journal Agenda 3 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.